Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sampai di video chapter 18 part yang ke-5. Kali ini kita akan masuk langsung ke bagaimana cara menghitung percentage of completion method ya. Di video sebelumnya saya sudah jelaskan, pertama kali langkah awalnya adalah mencari persen complete-nya. Sudah saya contohkan juga, kemarin terhapus ya. Misalnya persennya udah kita dapat 25% gitu ya, dari cost-nya yang 100 di tahun itu dengan total, ini anggapnya 100 juta dari 400 juta gitu ya, maka dapat 25%. Setelah dapat 25%, kita kalikan dengan total kontraknya, total revenue-nya. Jadi kan di awal sudah jelas tadi ya, si pembeli mau membangun rumah senilai 500 juta, berarti kan estimasi total revenue-nya 500 juta ya, revenue dari si kontraktornya. Nah, 25 dikali 25% dikali 500 juta itu kan 125 juta gitu ya. Nah, masukkan ke sini 125 juta dikurang revenue di periode sebelumnya. Periode sebelumnya kan dia belum ada nih, karena tahun pertama berarti dikurang 0. Berarti revenue tahun itu adalah 125 juta. Ini tahun pertama ya. Tahun pertama. Nanti tahun berikutnya seperti ini lagi rumusnya. Kita cari persentase dari biaya yang sudah terpakai dari per total biaya. Kemudian nanti dikali 500 juta lagi, nanti 500 juta dikurang revenue tahun sebelumnya, seperti itu ya. Sekarang kita langsung ke soal aja supaya lebih gampang. Jadi saya sudah buatkan perhitungannya di Microsoft Excel. Kita baca dulu ya, tapi soalnya di sini. Jadi ada Casey Construction Company, dia punya kontrak untuk membangun bridge. Bridge itu kan jembatan ya. Nih kontraknya bridge, bukan rumah lagi. Bridge-nya nilainya 4.500.000 euro. Itu nilai kontraknya ya. Dengan estimasi biaya 4 juta. Jadi di awal si Casey Construction Company ini sudah memperkirakan akan dapat untung 500.000 euro gitu ya. Ya nggak. Pastilah kita sudah memproyeksikan untung. Nggak mungkin kontraktor itu nggak memproyeksikan keuntungannya gitu kan. Masa dia mau bekerja tanpa dapat profit gitu kan. Nah, the contract itu startnya di Juli 2010 and the bridge is to be complete. Dia memperkirakan akan complete di Oktober 2012. Jadi kurang lebih 2 tahun ya. The following data pertain to the construction period. Nah, akan diberikan data semacam ini. Jadi akan ada 3 tahun ya nggak sih, dari 2010 kan tahun pertama, 2011 dan 2012 ketika sudah complete. Jadi data-data yang diberikan adalah yang pertama ada cost to date. Saya pakai highlighter ya. Cost to date ini adalah biaya yang keluar di tahun tersebut ya. Keluar sampai, kalau ada kata-kata to date berarti sampai tanggal tersebut. Jadi misalnya teman-teman lihat di sini 1 juta, itu adalah biaya dari Juli sampai Desember. Kemudian teman-teman lihat di sini 2.916 di tahun 2011, itu berarti biaya dari Juli 2010 sampai Desember 2011. Dan ini juga yang 4 juta ini adalah biaya dari Juli sampai Desember 2012 ya. Cost to date berarti akumulasi ya. Jadi teman-teman harus hati-hati. Kadang ada soal yang menyebutkan cost current year. Kalau current berarti dia khusus di tahun itu aja. Misalnya di 1 juta ya tahun itu 1 juta. Di sini 2 juta berarti tahun itu 2 juta. Di sini 4 juta berarti tahun itu 4 juta. Itu kalau cost in current year. Tapi kalau kata-katanya cost to date berarti dia biaya dari awal kontrak ini ya, sampai tanggal ini, gitu ya, sampai tanggal ini. Itu namanya cost to date. Berarti kalau teman-teman mau tahu biaya di tahun tersebut gimana caranya? Tinggal dikurang ya. Berarti di 2011 biaya yang keluar itu sebenarnya hanya 1.916 ya. Ini kan akumulasi. Begitupun di 2012, teman-teman harus kurangkan ini dulu. Kemudian komponen yang kedua yaitu estimasi cost to complete. Estimasi cost to complete ini adalah estimasi biaya yang masih akan keluar. Nah, di sini 3 juta dapat dari mana? Dapat dari 4 juta dikurang 1 juta ya. Cost to complete ini adalah sisa biaya istilahnya gitu ya, sisa biaya. Kalau 4 juta udah pakai 1 juta, sisa 3 juta gitu ya. Nah, ini 1134 dari 4 juta dikurang 2916. Di sini 0 karena dia udah tahun terakhir udah nggak ada biaya lagi. Kemudian yang ketiga adalah progress billing during the year. Ini progress billing ini adalah jumlah tagihan di tahun itu. Jadi kan si Casey Construction ini pasti nagih ke pembelinya.
Nah, jumlah tagihannya di tahun 2010 900.000, di tahun 2011 naik jadi 2.400.000 dan di tahun 2012 jadi 1.200.000. Ini during the year, berarti ini per tahun ya. Bukan akumulasi. Dia nagih. Nah, ini kalau di total 9 tambah 2,4 tambah 1,2 itu pasti nanti hasilnya ini 4,5. Kemudian informasi berikutnya adalah cash collected during the year, yaitu jumlah uang yang diterima di tahun tersebut. 7,5, 1.750 dan 2 juta. Ini juga kalau di total pasti nanti 4.500.000. Kenapa dia beda? Coba perhatiin ya. Ini adalah jumlah tagihan 900, tapi klien bisa aja bayar kurang dari itu, ya nggak? 7,5. Ditagih 24, dibayar 1.750, baru di tahun terakhir dia lunasi sisanya, kayak gitu ya. Oke, nah ini adalah cara menghitung percentage complete-nya. Sekarang saya akan pindah ke Microsoft Excel supaya kelihatan jelas ya. Oke, jadi ini adalah perhitungannya. Saya salin yang tadi ya. Saya ulang lagi tadi Casey Company itu dari atas ya. Kontraknya adalah 4.500.000, estimasi biaya 4 juta mulai Juli 2010 dan berakhir di Oktober 2012. Nah, ini adalah soal yang tadi ya, cost to date-nya setiap tahun sudah saya salin semua di sini. Sekarang kita tinggal jawab bagaimana cara penjurnalannya setiap tahun. Itu yang penting ya. Nah, yang pertama harus kita cari adalah persentase, ya nggak? Tadi kan di slide yang itu dijelasin. Pertama harus tahu persentase. Kita akan buat tabel ini. Nah, ini dia. Ini ya. Jadi, 2010, 11, 12, kemudian kontrak price-nya sama terus ya, 4.500.000 setiap tahun. Bukan setiap tahun, maksudnya ini kan emang harganya segini. Nah, cara mencari persentase adalah ini. Cost to date-nya kan 1 juta ya. Nih langsung aja saya linkkan dia. Dari mana nih dapatnya? Dari sini ya. Cost to date-nya 1 juta. Jadi tahun itu si Casey Company mengeluarkan uang 1 juta. Ini bukan rupiah ya, ini euro. Dan estimasi cost to complete-nya adalah 3 juta ya, sisanya. Dari mana nih? Saya udah linkkan ke atas. Kemudian estimasi total cost kan 4 juta. Berarti estimasi gross profit atau keuntungannya adalah 4 juta dikurang 4,5 dikurang 4 juta gitu ya. Dapat 500.000. Sekarang persen complete-nya berapa? Dapat dari mana? Ya, betul, dari cost to date dibagi estimated total cost. Berarti di tahun pertama pembangunan jembatan sudah selesai 25% kayak gitu. Dan ini kita hitung terus sampai tahun ketiga. Rumusnya sama ya, di tahun kedua 2011 cost to date-nya juga saya tinggal copy dari atas nih ya. Dari soal. Ke cost to date-nya 2,9. Estimasi cost to complete-nya sisanya ya berarti 1,134 dan totalnya 4.050. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada perubahan nih. Di awal si Casey Company mengestimasi biayanya hanya 4 juta euro. Tapi ketika di tahun kedua, wah kayaknya kurang deh. Nggak cukup tuh. Kita butuh 50.000 euro tambahan lagi, misalnya dia bayar izin atau bayar membeli sesuatu yang tadinya belum dibudget gitu ya. Nah, itu boleh-boleh aja. Jadi sini berubah jadi 4.050.000 ya. Di sini kan udah given ya di soal. Jadi nggak apa-apa. Nah, estimasi gross profit rumusnya masih sama. Kontraknya dikurangin cost dan persen complete-nya adalah cost to date dibagi total cost ya. Yang berubah adalah total cost-nya tadinya 4 juta sekarang jadi 4.050.000. Nah, di sini ada hasil 72%. Artinya dari tahun 2010 sampai 2011 sudah terbangun jembatan 72%. Tinggal 28% lagi diselesaikan di tahun ketiga ya. Nah, di tahun ketiga sama lagi cara ngitungnya. Cost to date-nya 4.050.000, estimasi cost to complete-nya sudah 0 karena ini sudah total biayanya ya. Dapat di sini dan estimasi gross profit-nya 450.000. Turun ya. Di awal estimasinya kan 500, tapi setelah berjalannya waktu dan berjalannya pembangunan ternyata ada biaya tambahan sehingga gross profit turun. Nah, ini persen complete-nya adalah berarti cost dibagi total cost ya. Sudah 100%, artinya sudah selesai gitu ya. Nah, ini baru step 1. Kita tujuannya tabel ini adalah mencari ini ya. Angka-angka ini yang saya merahin, saya warnain dulu biar jelas, hijau ya. Kayak ini. Jadi 25, 72 dan 100. Nah, selanjutnya
kita harus membuat jurnal. Nah, jurnalnya ini agak banyak ya, teman-teman, but no worries, jurnalnya itu gampang, tidak susah. Yang pertama adalah jurnal mencatat biayanya. Ini kan kita dari segi kontraktor ya, orang yang membangun atau si casing company. Pertama, teman-teman harus catat pengeluarannya. Kan kita udah ngeluarin duit 1 juta nih, si casing company ya nggak? Jurnalnya adalah CIP atau Construction in Process pada cash atau payable atau material apapun. Jadi teman-teman boleh tulis cash, boleh tulis payable, karena asumsinya kita nggak tahu dia ini bayar cash atau dengan utang atau gimana gitu ya. Jadi kreditnya itu either ini ya, material, cash, or payable gitu. Boleh tulis semuanya. Sedangkan debitnya pasti sama, Construction in Process. Jadi menggambarkan bahwa akun ini adalah akun khusus biaya-biaya untuk pembangunan yang masih berjalan gitu ya. Oke. Dapat angkanya dari mana? Dari cost to date. Nih ya. 1 juta. Karena di tahun 2010 dia ngeluarin duit 1 juta. Tapi di tahun berikutnya hati-hati teman-teman, karena jurnal ini kan jurnal per tahun ya. Sedangkan angka yang di sini adalah angka akumulasi. Jadi untuk tahun berikut teman-teman harus kurangkan. Nah, seperti ini. Ya, CIP-nya adalah selisih antara cost to date di tahun 2011 dengan cost to date di tahun 2010. Oke, seperti saya jelaskan tadi, cost to date itu adalah akumulasi, sedangkan yang di jurnal adalah biaya yang khusus di tahun itu saja, cost in current year gitu ya. Makanya teman-teman harus kurangkan. Gitu ya. Nah, ini untuk kontrolnya teman-teman bisa sum, jumlahnya harus 4.050.000 ya. Ya nggak? Iya dong, karena kan dia total biayanya 4.050.000 nih ya. Gitu. Kemudian jurnal yang kedua, setelah mencatat jurnal biaya, teman-teman catat jurnal penagihan. Karena kan nagih nih si casing company ke klien atau si ke perusahaan yang mesin jembatan ya nggak, nagih kan. Nah, kalau nagih itu jurnalnya apa? AR to billing on CIP. Itu ya. AR to billing on CIP. Jadi AR kan aset ya, account receivable. Biasanya kita jurnal normal itu AR to sales ya nggak? AR to sales kalau kita jualan ya, atau revenue gitu. Nah, berhubung si casing company ini belum bisa mengakui revenue-nya full, maka dia ada account namanya billing on CIP gitu ya. Jadi AR-nya dapat dari mana? Ini semua ada di soal, ada di sini. Nah, teman-teman ambil angka dari progress billing during the year, karena ini adalah jumlah uang yang ditagih. Jadi ini gampang, tinggal copas lagi. Ya, 900, di tahun 2011 pun 2.400.000, dan ini juga 1.200.000. Totalnya, teman-teman harus lihat kontrolnya adalah total tagihan harus sama dengan total kontrak ya, 4.500.000. Di sini pun teman-teman harus hati-hati, karena kadang ada soalnya yang nulisnya bukan progress billing during the year, tapi progress billing to date. Nah, kalau to date seperti ini ya, cost to date, berarti dia apa tadi? Akumulasi ya. Kalau to date misalnya di sini ya, 900, di sini 2.400.000, berarti tagihan sampai tahun tersebut. Berarti yang tahun kedua perlu teman kurangi dulu dengan tahun pertama. Seperti itu. Tapi karena di sini during the year, ya, jadi keywordnya adalah during the year-nya ini. Berarti dia khusus tagihan di tahun itu. Jadi kalian simply copy gitu ya. Tapi kalau to date nih ya, itu berarti dia akumulasi. Jadi teman-teman boleh catat kalau to date itu akumulasi, kalau during the year atau current year atau at that year gitu ya, itu adalah di tahun tersebut. Itu ya jurnal yang kedua. Nah, jurnal yang ketiga adalah jurnal pembayarannya. Setelah menagih, si kliennya bayar ya nggak? Bayarnya pasti jurnalnya cash to AR. Gampang ya. Dan ini juga sama, tinggal copy dari atas. Nah, cash collected during the year, dia lagi-lagi pakai during the year, jadi kalian simply copy gitu ya. Ini adalah jumlah pembayarannya. Sekarang teman-teman bisa lihat, ini totalnya sama-sama ya, 4,5, dan ini 4.050.000. Ini biayanya, ini pembayarannya. Jadi ini 3 jurnal pertama. Kalau teman-teman lihat di sini, ada selisih nggak sih? Ada ya. Kita nagih 900, sedangkan dibayar 7,5, berarti ada selisih 150.000 ya nggak? Euro yang belum dibayar. Itu masuk ke mana? Jadi AR ya nggak? AR 900 kehapus sama 7,5, berarti masih ada sisa AR 150.000. Nah, AR itu nanti akan masuk ke, saya loncat dikit ya,